Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7061 sampai bab 7070. Keesokan harinya, konser solo pertama Tawana di East Cliff akan segera dimulai. Departemen Pengatur Lalu Lintas telah mengeluarkan peringatan bahwa lalu lintas di East Cliff akan sangat padat hari ini, dan seluruh pusat olahraga nasional akan penuh sesak. Penggemar dari seluruh negeri dan bahkan dunia berkumpul di pusat olahraga nasional. Dan banyak selebriti media sosial dari seluruh dunia bahkan mengadakan siaran langsung di sini. Tawana yang sudah banyak merasakan pertarungan, jarang sekali merasa gugup sebelum tampil. Ini bukan hanya tempat pertunjukan terbesar di Tiongkok. Ini juga untuk pertama kalinya dia tampil di panggung yang sama dengan Charlie. Kegembiraannya tidak lagi bisa digambarkan dengan kata-kata. Meskipun Queen juga terbiasa dengan dunia besar, dia sama gugupnya dengan Tawana saat ini. Penonton mulai berdatangan, dan masih ada 1,5 jam sebelum pertunjukan resmi dimulai. Tawana dan Queen berada di ruang ganti yang sama, dan mereka berbisik. Tawana bertanya kepada Queen, apakah konser perpisahan terakhirmu akan diadakan di sini? Ya, Queen mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tempatnya telah ditentukan beberapa bulan sebelumnya. Dan itu ada di sini. Tawana bertanya padanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Queen berkata, masih ada lebih dari 40 hari. Tawana mengangkat teleponnya, mengeluarkan kalendernya, melakukan beberapa perhitungan, dan berkata, kalau begitu, aku tidak boleh terlalu sibuk. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk mengundangku menjadi tamu? Mungkin kamu, Queen bertanya padanya dengan wajah terkejut. Status Tawana di dunia musik begitu besar sehingga belum pernah ada yang mendengar ada orang yang mengundangnya menjadi tamu di sebuah konser. Dan Queen tidak berani berharap. Namun ia tak mengira Tawana justru meminta menjadi tamunya. Sebuah kehormatan besar di dunia musik. Namun, Queen segera menyadari apa yang dia lakukan. Jadi dia bertanya sambil tersenyum. Tawana, apakah kamu ingin menjadi tamuku? Atau kamu ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan Kak Charlie? Tawana tidak menyembunyikan apapun, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya ingin semuanya. Dan Anda juga mengatakan bahwa East Cliff adalah perhentian terakhir dari konser perpisahan Anda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi tamu di konser terakhir Anda. Queen tersenyum dan mengangguk. Oke, kalau begitu, kamu akan menjadi bintang tamuku. Tawana mau tidak mau bertanya kepadanya dengan penuh harap. Apakah Tuan Wade masih bisa berdansa dengan kita? Queen menggelengkan kepalanya. Jangan hari itu. Ini saat ulang tahun saudara Charlie. Jika dia datang ke konserku, istrinya pasti ikut bersamanya. Ah, Tawana terkejut. Hari itu Tuan Wade berulang tahun. Dia akan datang bersama istrinya. Queen dan tersenyum berkata, terakhir kali saya mengadakan konser di Aurus Hill. Itu juga pada hari ulang tahun saudara Charlie. Kak Charlie membawa serta istrinya. Tawana hanya bisa menghela nafas. Datang sendiri tidak cukup. Dia harus membawa serta istrinya. Apa dia tidak tahu bagaimana perasaanmu terhadapnya? Queen menutup mulutnya dan mencibir. Bukan hanya istri yang datang. Ada juga banyak orang kepercayaannya. Sudah kubilang, saudara Charlie sangat populer. Dan sulit bagi remaja putri yang pernah berhubungan dengannya untuk tidak jatuh cinta padanya. Kedua wanita itu disatukan dengan ketenangan untuk waktu yang lama, dan kegugupan mereka menjadi hilang. Melihat pertunjukan telah memasuki hitungan mundur 20 menit terakhir, staf datang untuk memberi tahu Tawana. Nona manis, Anda akan naik panggung. Anda dapat mulai bersiap. Tawana mengangguk dan menatap Queen. Saya akan memberikan kejutan kepada semua orang saat Anda naik ke panggung. Queen membalas senyumannya. Ayo, saat ini. Charlie sedang nongkrong di panggung dengan lencana stafnya. Pekerjaan konsultan Feng Shui hanyalah kedok. Dia tidak punya banyak pekerjaan lain malam ini kecuali sebuah lagu yang mengharuskan dia mengganti pakaian dan menari. Sedangkan untuk naik panggung,
Setidaknya ada 1,5 jam lagi. Karena Queen tiba-tiba akan muncul sebagai tamu sekitar 1 jam setelah tawana dimulai. Dan menampilkan lagu terakhir Queen. Jadi setidaknya setengah jam lagi akan berlalu. Dia melihat kerumunan besar di Stadion Nasional melalui celah peralatan panggung. Dan tidak bisa menahan napas. Belum pernah terjadi sebelumnya seorang bintang mempunyai pengaruh dan daya tarik yang begitu kuat. Pukul 19.20. Pertunjukan memasuki hitungan mundur terakhirnya. Penampilan tawana kali ini sangat spesial. Layar besar di belakang panggung live adalah struktur keseluruhan yang sangat besar. Panggung dipasang dengan bantalan satu arah dan berdiri tegak di atas panggung dengan kabel baja. Namun begitu kabel baja tersebut dilepas, rangka layar besar yang tingginya puluhan meter itu perlahan akan jatuh ke depan. Layar yang tingginya puluhan meter itu akan jatuh, memberikan dampak visual yang sangat besar kepada orang-orang. Sedangkan tawana sudah mencapai atas panggung melalui lift dari belakang panggung. Di sini, staf mengikatkan kabel baja pelindung untuknya. Saat pertunjukan dimulai dan layar mulai miring perlahan, dia harus menjaga keseimbangan dan terus menginjak pedal yang dapat membuatnya tetap berdiri horizontal di belakang layar saat layar terbalik. Pedal ini sangat penting. Ukurannya hanya sebesar 2 lembar kertas A4. Bagian bawah ditopang oleh batang penyangga yang dapat disetel secara elektrik. Saat layar besar dalam keadaan berdiri, pedal dijaga pada sudut 90 derajat dengan layar besar. Tawana harus berdiri di atasnya dan memegang bingkai di belakang layar untuk memastikan tubuhnya stabil. Saat layar besar mulai diputar ke depan, pedal harus diputar ke belakang secara bersamaan dengan arah yang berlawanan dengan kemiringan layar besar. Hanya dengan cara inilah kedudukan vertikal tawana dapat dipastikan. Saat layar lebar benar-benar terjatuh, kebetulan pedalnya dikempiskan seluruhnya ke belakang, sehingga tawana bisa langsung melepaskan tali pengaman di belakangnya, keluar dari layar lebar sambil bernyanyi, dan memimpin penari cadangannya untuk menyanyi dan menari hingga ke panggung. Saat itu, suasana penonton pasti akan meledak. Jika layar lebar perlahan naik kembali, momentumnya akan mengejutkan semua orang. Ada 5 menit tersisa sebelum pertunjukan dimulai, dan tawana sudah berdiri di atas pedal dengan bantuan para staf. Charlie berjalan ke belakang panggung dan menatap tawana, yang berdiri setinggi puluhan meter. Dia mengagumi wanita muda ini. Tingginya hampir 10 lantai. Banyak gadis mungkin tidak dapat berdiri kokoh pada ketinggian ini. Tetapi dia memegang bingkai di belakang layar dengan satu tangan dan memegang mikrofon di satu tangan. Siap bernyanyi kapan saja. Saat jam menunjukkan pukul 8, pemandangan tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, simfoni megah dimainkan dari speaker panggung yang digantung. Dan lampu panggung serta layar lebar langsung menyala. Penonton di tempat itu langsung tersulut, dan sorak-sorai mengalir ke wajah mereka seperti ombak, memekakkan telinga. Kali ini penonton pun berteriak-teriak dan menyeringai sorai, mencari bayangan tawana kemana-mana, bertanya-tanya wujud apa yang akan digunakan tawana untuk tampil hari ini. Saat semua orang melihat sekeliling, layar besar di tengah tiba-tiba bergerak dan jatuh ke depan. Pada awalnya, penonton mengira ada kerusakan panggung. Namun setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa layar lebar tidak jatuh terlalu cepat, sepertinya itu dikendalikan oleh manusia. Saat layar lebar mulai miring ke depan, tawana berpegangan erat pada bingkai dan berusaha menjaga keseimbangan. Dia tahu ada tali pengaman di belakangnya, jadi dia tidak akan berada dalam bahaya. Bahkan jika dia ketinggalan langkah atau kehilangan pijakan, dia akan terikat dengan kuat oleh tali pengaman. Tapi dia tidak ingin kecelakaan seperti itu terjadi. Kalau begitu, dia akan melayang di udara. Dan upacara panggung yang dirancang dengan hati-hati akan gagal total. Dan bahkan membuat lelucon besar. Saat dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan gaya tarikan tali pengaman semakin kuat di belakang punggungnya. Dia melihat ke atas dan ke belakang dengan ngeri. Dan menemukan bahwa tali pengaman telah direntangkan lurus. Dan tidak terus melepaskan durasinya saat layar besar diputar. Momen ini membuatnya berkeringat dingin. Tali pengamannya memiliki elastisitas tertentu, tapi dia pasti tidak akan mampu bertahan sepenuhnya. Begitu ditarik sampai batas tertentu, pasti akan menariknya kembali. Kalau begitu, dia mungkin harus bertahan di udara menunggu penyelamatan. Saat ini, para staf juga ikut panik, dan salah satu dari mereka berseru, "Ups! Tali pengaman motor ada masalah."
Kita pencet saklarnya. Tapi motor tidak lepas panjangnya. Kalau terus begini, Tawana harus ditarik oleh tali pengaman. Apa yang harus kita lakukan? Sutradara panggung merasa langit akan runtuh dan berseru. Tawana sangat mementingkan penampilan hari ini. Jika kecelakaan seperti itu terjadi, dia akan sangat kecewa. Apalagi motornya rusak. Bagaimana Tawana akan turun ketika dia tergantung di udara? Saat ini, Tawana merasakan ketegangan pada tali pengaman di belakangnya semakin kuat, dan pergelangan tangan tidak mampu lagi menahannya. Dia panik dan berkata melalui mikrofon di telinga. Cepat pikirkan cara untuk melepaskan tali pengaman secara normal. Saya tidak dapat menahannya lagi. Saat ini, semua orang di latar belakang panik. Untuk acara konser sebesar itu, jika tali pengaman Tawana tidak bisa dilonggarkan dan Tawana dibiarkan tergantung di udara karena panik, akan sangat mencengangkan seluruh dunia. Melihat situasi, jangan sampai menunggu pertunjukan dimulai. Setelah semua orang berusaha menyelamatkan Tawana, kejadian ini akan menjadi berita utama hiburan di seluruh dunia. Namun dalam situasi ini, sangat sulit untuk menyelamatkan Tawana. Tali pengaman Tawana ditarik kembali dengan winch listrik yang dipasang di atas panggung. Kerekan dikumpulkan dan ditransmisikan oleh pengontrol berkabel. Staf memegang pengontrol kabel tepat di belakang panggung dan dengan putus asa menekan tombol pelepas. Biasanya mereka memeriksa kekencangan tali pengaman secara visual dan melepaskan tali pengaman secara perlahan sesuai dengan penurunan kecepatan Tawana. Seperti prinsip panjat tebing ketika seseorang mengontrol ketinggian tali pengaman dari belakang. Tapi sekarang entah apa yang salah. Winch yang mengendalikan kabel macet. Mungkin ada masalah dengan pengontrol kabel. Mungkin ada masalah dengan mesin. Atau bahkan mungkin ada masalah dengan catu daya mesin. Namun prinsip desain winch jenis ini adalah mengunci rem saat listrik padam untuk menghindari kecelakaan keselamatan. Oleh karena itu, dalam hal ini, meskipun tali pengaman pada winch panjangnya puluhan meter, tali pengaman tersebut tidak dapat terlepas sedikit pun saat ini. Staf hampir memutus tombol remote control, tetapi masih belum dapat menyelesaikan masalah. Tawana hampir pingsan. Charlie menonton dari penonton. Ini adalah konser yang paling dia nantikan. Jika kecelakaan terjadi begitu dia masuk, dan dia digantung tepat di atas panggung setinggi puluhan meter seperti orang bodoh, mentalitasnya pasti akan meledak. Pada saat ini, staf tiba-tiba berkata, biarkan layar lebar berhenti jatuh. Ambil kembali dulu. Lalu ulangi lagi setelah masalahnya selesai. Beritahu penonton bahwa kita harus menunda pembukaan konser selama 10 menit. Semua orang merasa bahwa ini mungkin solusi terbaik. Meski Tawana merasa menyesal, dia tidak punya cara lain untuk melakukannya. Jauh lebih baik memasang kembali layar lebar daripada tergantung di udara sendirian. Ini bisa dianggap sebagai solusi terbaik. Namun, Charlie saat ini beranggapan bahwa layar lebar telah jatuh ke depan dalam posisi yang luar biasa. Jika dia menariknya kembali, rasanya seperti memutar videonya mundur, dan semua kejutannya akan sia-sia. Daripada memilih kembali dan meminta Tawana tampil di atas panggung lagi, lebih baik menunggu sampai diambil kembali. Diam-diam selamatkan Tawana, lalu minta dia muncul dari lift panggung. Meskipun tidak terlalu mengejutkan seperti muncul dari atas layar lebar, setidaknya itu tidak akan mengarah. Toh, layar lebarnya baru saja mulai runtuh. Dan Tawana masih belum terlihat dari sudut pandang penonton. Tapi Charlie kemudian memproduksinya. Itu bukanlah solusi yang sempurna. Solusi terbaik saat ini adalah tidak menghentikan semuanya. Karena penonton yang sudah melihat layar lebar mulai turun perlahan, pasti sudah bisa menebak kalau Tawana akan muncul dari belakang. Yang mereka tunggu saat ini hanyalah keluarnya Tawana untuk memastikan tebakan mereka dan mengejutkan mereka. Jadi, dia langsung berteriak kepada beberapa anggota staf di sekitarnya. Jangan ambil kembali layar lebarnya. Letakkan terus. Sutradara panggung berseru. Tapi Tawana tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika dia terus terjatuh, tali pengaman akan menggantungnya di udara. Charlie mengabaikan ini dan langsung memerintahkan. Lakukan apa yang saya katakan. Ada masalah dengan tali pengaman Anda dan itu akan segera terputus. Setelah mengatakan itu, dengan sebuah pemikiran di pikirannya, semburan energi spiritual langsung keluar, langsung memotong tali pengaman di belakang Tawana. Lebih banyak energi spiritual yang dilepaskan dari tubuh pada saat yang bersamaan, seperti sepasang tangan tak kasat mata.
yang langsung menopang tubuh Tavana. Staf mengira Charlie berpikir khawatir. Tali pengaman tersebut memiliki daya tampung beban minimal 800 kg. Itu adalah jenis yang digunakan untuk panjat tebing dan mendaki gunung. Bagaimana bisa rusak dalam sekejap? Alhasil, saat sutradara panggung hendak membalas, ia melihat tali pengaman yang sudah diluruskan di belakang Tawana tiba-tiba putus dan terpental. Melihat adegan ini, sutradara panggung begitu ketakutan hingga kakinya menjadi lemas. Dan ia berseru putus asa. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku sudah selesai kali ini. Tuhan membantu Tawana. Jangan sampai ada kecelakaan. Tawana masih menahan gaya tarikan yang kuat di belakangnya. Namun tiba-tiba ia merasakan gaya tarikan tersebut menghilang seketika. Dia menjatuhkan dirinya ke rangka besi di depannya dan berteriak ketakutan. Untungnya, ini belum waktunya untuk mulai bernyanyi. Dan sound engineer tidak memperbesar volume mikrofonnya. Jika tidak, teriakannya akan terdengar oleh seluruh penonton. Tawana berbalik dan melihat tali putus di belakangnya. Kakinya sangat ketakutan hingga menjadi lemah. Ketika talinya putus, dia benar-benar tanpa perlindungan dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berpegangan pada rangka besi di depannya. Tapi dalam kasus ini, bukankah dia akan mati karena malu nanti? Efek yang dihadirkan kepada penonton bukanlah ia menginjak layar lebar yang jatuh dan muncul, melainkan ia menampilkan telentang di balik layar lebar. Tepat ketika dia panik, suara Charlie tiba-tiba terdengar di telinga. Jangan gugup, berdiri tegak dan merasa bebas. Aku akan melindungimu. Tuan Wade, Tawana terkejut. Dia mengira Charlie sedang berbicara di sana melalui telinga. Tetapi dia segera menyadari bahwa suara yang terdengar jauh dari kebenaran. Suara Charlie seolah-olah dia sedang berbicara di telinga, tanpa distorsi apapun. Dia sendiri adalah musisi yang sangat baik dan sangat peka terhadap timbre. Mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan headphone apapun. Jadi dia menunduk ngeri dan melihat Charlie berdiri di bawah panggung, memberi isyarat oke padanya dari kenangan. Perasaan hangat langsung memenuhi hatinya, dan dia merasa jauh lebih nyaman. Namun, jika dia benar-benar ingin menjadi percaya diri dan berani, dia masih sedikit risih. Pasalnya, tali pengamannya sudah putus. Jika dia terjatuh secara tidak sengaja, dia pasti akan terjatuh hingga tewas di atas panggung. Kali ini, sutradara panggung bertanya dengan gugup melalui intercom. Tawana, bagaimana perasaanmu tentang situasi sekarang? Apakah kamu ingin kami segera menghentikan pembuangan layar lebar dan menemukan cara untuk menyelamatkanmu? Charlie dengan cepat menggunakan energi spiritualnya untuk berbicara dalam pikiran Tawana. Jangan takut. Saya memutuskan tali pengaman di belakang Anda. Hanya dengan cara ini Anda dapat memastikan bahwa penampilan Anda di atas panggung tidak akan mempengaruhi cara apapun. Beritahu sutradara panggung. Anda dapat bertahan dan jangan membiarkan layar lebar berhenti. Saya akan memastikan bahwa Anda aman. Tawana lebih percaya pada Charlie. Lagi pula, ketika dia berada di Tokyo, dia tahu bahwa kekuatan Charlie jauh melampaui apa yang bisa dipahami orang normal. Seharusnya tidak sulit baginya untuk memotong tali pengamannya sendiri secara diam-diam. Yang lebih penting lagi, dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Karena dia melakukan ini, dia pasti memiliki niat baik dan kepastian. Jadi, dia langsung berkata, "Kamu tidak perlu meremehkanku. Pastikan saja layar besarnya miring secara normal tanpa pengaruh apapun." Sutradara panggung berseru, "Tetapi jika sesuatu terjadi pada Anda dan Anda jatuh, Anda akan mati." Tawana berkata dengan tegas, "Jangan khawatir. Aku mendapat perlindungan dari kekasihku. Dan aku pasti bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan." Sutradara panggung mengira Tawana bertindak gegabah karena cinta yang membuncah. Ia berkata dengan cemas, "Tawana, Trevor sekarang ada di Amerika. Dia tak akan bisa melindungimu di sini." Namun Tawana, tanpa sedikit pun gentar, menjawab dengan tenang yang menggetarkan, "Lakukan saja seperti yang kuinstruksikan. Aku akan mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan." Sutradara itu tak punya banyak pilihan. Tali pengaman Tawana telah putus dan entah layar raksasa itu akan bergerak maju atau mundur. Segalanya tak lagi dapat menjamin keselamatan Tawana. Tetapi jika tetap menjalankan skenario aslinya, meskipun berisiko, masih ada harapan bahwa desain panggung dapat ditampilkan sebagaimana mestinya.
Dengan napas tertahan dan hati mencemaskan banyak hal, ia akhirnya berkata dengan berat, "Kalau begitu, tolong jaga keselamatanmu. Berpeganganlah dengan kuat pada penopang. Jika kamu bisa bertahan sampai setengah jalan, sisanya akan jauh lebih aman." Ia menambahkan, kali ini dengan suara lebih rendah namun penuh tekanan. "Ingat, saat layar mulai turun, kamu tidak boleh berdiri sebelum waktunya. Tetaplah berbaring di balik layar. Itu posisi paling aman. Kalau kamu bangkit sebelum waktunya, risikonya besar sekali." Namun semua peringatan itu bagai angin lalu bagi Tawana. Ia tidak mendengarkannya sepenuh hati. Dia tahu pasti, Charlie akan memastikan penampilannya tetap sempurna. Dan jika demikian, dia mungkin akan muncul dari balik layar besar dalam kondisi lemah atau ragu. Tampil di atas panggung bukan sekedar soal menyanyi atau menari. Ini adalah pertarungan melawan rasa takut. Dan siapapun yang cukup jeli pasti bisa menangkap ketegangan itu dari sorot matanya. Namun, Tawana berdiri tegak, melampaui ketakutan. Menurut desain aslinya, dia seharusnya selalu berada di belakang layar. Namun kini, dengan keberanian yang perlahan terkumpul, dia berdiri tegak seperti yang diajarkan Charlie. Seruan terdengar dari para kru di belakang panggung. Tawana sendiri dapat merasakan kegelisahan di dadanya. Dari ketinggian semacam itu, satu kesalahan kecil bisa berakhir maut. Tapi ada kekuatan tak kasat mata yang membalut tubuhnya, menahannya agar tetap berdiri, tetap kuat. Ia tahu, kekuatan itu berasal dari Charlie. Dan di tengah ketegangan itu, ia merasakan sebuah ketulusan yang menggetarkan. Ketika layar raksasa mulai bergerak miring ke depan, kemiringannya sudah melebihi 30 derajat. Para penonton yang duduk di kursi paling atas yang biasa disebut sebagai tempat puncak gunung sudah bisa melihat sosok anggun yang berdiri di balik layar. Biasanya, dari ketinggian seperti itu, penonton hanya bisa melihat wajah idolanya lewat teropong. Tapi kali ini berbeda. Berkat layar LED raksasa yang dipasang, mereka dapat melihat Tawana dengan jelas. Sorakan pertama meledak dari bagian atas stadion. Tak bisa menahan antusiasme. Para penonton berdiri dan mulai bersorak. Tawana pun mengakomodasi tangan. Dan berbagai yang lebih heboh pun menggema. Layar besar terus bergerak hingga nyaris jatuh. Semua mata ditampilkan pada satu sosok. Tawana berdiri di ujung layar dengan kedua tangan terbuka. Pertunjukan salam pada lautan penggemar. Stadion meledak dalam sorak-sorai membahana. Sedangkan posisi kursi yang lebih dekat ke panggung lebih rendah. Dan bahkan di tengah lapangan, tinggi orang lebih rendah dari panggung. Sehingga saat ini, sebagian besar penonton di posisi tersebut belum mengetahui apa yang sedang terjadi. Sudut kemiringan ke depan layar besar semakin lebar. Tak lama kemudian, semakin banyak orang yang melihat Tawana. Kali ini Tawana pun mulai melambai kepada penonton yang melihatnya. Dan suasana di lokasi pun semakin heboh. Saat layar lebar akan benar-benar mendarat, semua orang yang berada di stadion bisa melihat Tawana berdiri di atas layar lebar sambil membuka tangan dan melambai kepada penonton. Sorak-sorai pun menggelegar, dan seluruh stadion menjadi hiruk-pikuk. Di bawah perlindungan tak kasat mata Charlie, Tawana menuruni layar dengan anggun. Musik pengiring yang membakar semangat mengiringinya menuju panggung utama. Sesaat kemudian, dia mengambil mikrofon, dan dengan napas yang masih hangat dari sorakan penonton, dia mulai menyanyikan lagu pembuka. Suasana pun membuncah. Teriakan demi teriakan saling bersahutan, membentuk lautan energi yang nyaris meledak. Tim Tawana yang semula tegang kini mengembuskan napas lega. Tak ada satupun dari mereka yang mengira bahwa kejadian sebesar itu tidak mengganggu penampilan sedikit pun. Charlie pun merasa tenang. Di tengah keramaian, ia menatap sosok wanita yang kini berdiri di tengah panggung, menyanyikan lagu demi lagu dengan sepenuh hati. Ada kekaguman yang tulus dalam sorot matanya. Terlepas dari lika-liku kehidupan pribadinya, bakat bermusik Tawana memang tak tertandingi. Setiap lagunya adalah kepingan kisah, kepingan kenangan yang menyentuh. Dan itulah alasan mengapa dia tetap menjadi ratu di puncak tangga lagu. Selama hampir 1 jam, ia tampil tanpa jeda. Lagu-lagu hitsnya meluncur satu demi satu. Dan setiap kali tiba di bagian chorus, ribuan suara menyatu dalam harmoni. Konser itu seperti festival, perayaan besar dari para penggemar setianya. Kini, tibalah saatnya penampilan istimewa, debut Queen. Queen telah bersiap di balik panggung. Ia berdiri di atas platform pengangkat. Gaun putih menyapu lantai,
siap menyapa dunia. Sementara itu, Tawana baru saja menuntaskan sebuah lagu. Lalu dimulailah tembang terkenalnya, Romeo. Begitu intro lagu itu mengalun, penonton kembali menggila. Lagu itu telah menjadi simbol dirinya, dan telah membuat banyak orang jatuh cinta padanya sejak pertama kali ia melantunkannya bertahun-tahun yang lalu. Saat Tawana menyanyikan bait pertama, puluhan ribu orang ikut bersenandung bersamanya. Saat masuk bagian instrumental, Tawana berbicara melalui mikrofon. Saya merasa sangat terhormat bisa mempersembahkan konser hangat ini di East Cliff. Dan malam ini, saya ingin mengundang seorang sahabat baik saya untuk naik ke panggung. Ini pertama kalinya saya mengundang tamu di konser solo saya. Jadi, tolong sambut dia dengan tepuk tangan paling meriah. Penonton sontak tercengang. Selama ini, Tawana nyaris tak pernah berbagi panggung. Popularitasnya membuatnya tak perlu berkolaborasi dengan siapapun. Tapi kini, ia sendiri yang mengatakan bahwa tamu ini adalah sahabat dekat, diundang secara pribadi. Spekulasi pun menyebar di antara para penonton. Musik selingan pun berakhir. 5 layar raksasa serta seluruh kamera serempak menyorot ke bagian tengah panggung. Tempat lift listrik perlahan naik. Queen muncul mengenakan gaun pengantin putih yang memukau. Begitu sampai di atas, dia langsung mengambil mikrofon dan mulai menyanyikan Romeo. Seluruh lapisan memancarkan visual Queen dari berbagai sudut, dari layar tengah, kiri, kanan, hingga 2 layar besar di sisi luar panggung yang diperuntukkan bagi penonton paling jauh. Wajah Queen yang memesona muncul di layar. Dimasukkannya sorakan yang nyaris histeris membahana. Tak satu pun orang mengira bahwa tamu yang dimaksud Tawana Suite adalah Queen Golding. Separuh lebih dari penonton adalah warga Tionghoa. Dan mereka segera mengenali penyanyi muda berbakat itu. Banyak yang langsung berdiri, bertepuk tangan dengan getaran yang tak terguncang. Tawana lalu mendekati Queen yang baru saja menyelesaikan umpan pertama. Ia memeluknya hangat di tengah sorakan yang menggema. Lalu ia kembali ke mikrofon dan berteriak, "Mari sambut Nona Queen Golding dengan tepuk tangan paling meriah." Dan seisi stadion pun meledak dalam berbagai hal yang tak akan pernah terlupakan. Malam itu menjadi milik mereka berdua. Malam itu, suasana panggung bergemuruh hingga ke ubun-ubun. Sorot cahaya menari pembohong. Suara penonton meledak dalam sorakan yang tidak diaktifkan. Malam yang begitu langka, nyaris mustahil terulang. 2 diva dari belahan dunia timur dan barat bersatu dalam satu panggung yang sama. Duet megah itu pun mencapai akhir. Namun para penggemar tak rela melepaskannya begitu saja. Tepuk tangan membahana. Suara jerit kegirangan menggema beriringan dengan nama-nama sang idola. Dalam balutan gemerlap lampu dan riuhnya lautan manusia, Tawana menggenggam tangan Queen. Keduanya melangkah ke tengah panggung dengan anggun, melambai pada penonton yang begitu menyaksikan mereka. Tawana membungkuk ringan. Senyumnya manis dan hangat saat ia berkata, "Selanjutnya, saya serahkan panggung ini kepada Queen. Semoga kalian semua bisa merasakan pesona musiknya." Usai berkata demikian, Tawana memeluk Queen dalam pelukan lembut dan bersahabat. Lalu dia menapaki panggung pengangkat yang perlahan membawa turun diiringi tepuk tangan puluhan ribu penonton yang masih terbuai oleh aura pertunjukan. Kini giliran Queen menyihir malam dengan lagu pertamanya. Suaranya mengalun seperti mantra, membawa semua yang hadir ke dalam dunia musik yang ia ciptakan. Sementara itu, di balik layar, Tawana baru saja menginjakkan kaki ke lantai panggung bawah. Ia belum sempat menghela nafas ketika sekelompok staf langsung mengerubunginya. Wajah mereka melukis. Ekspresi cemas menggantung. Masalah teknis yang terjadi di awal acara benar-benar membuat mereka ketar-ketir. Sutradara panggung dan teknisi peralatan buru-buru mendekat. Tampak begitu gelisah dan penuh penyesalan. "Nona Sweet, saya mohon maaf sebesar-besarnya," ucap sutradara dengan nada menyesal. "Kesalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya gagal mengantisipasi ancaman tersembunyi yang seharusnya bisa dicegah lebih awal." Teknisi menimpali. Nadanya penuh malu. "Semua pengaturan peralatan merupakan tanggung jawab saya. Kegagalan sistem WINS adalah akibat kelalaian saya. Saya siap menerima segala konsekuensinya. Tolong, maafkan saya." Namun Tawana tak tertarik memperpanjang urusan. Di hatinya hanya ada satu keinginan. Bertemu Charlie secepat mungkin. Dengan nada tegas tapi dingin, ia berkata, "Kalian berdua telah membuat kesalahan besar. Jika kejadian seperti ini terulang lagi, saya tidak akan segan memecat kalian." Bagi para staf,
Peringatan itu bagaikan nyawa kedua. Mereka segera membungkuk, mengucapkan terima kasih dengan tulus, seolah-olah baru saja selamat dari bencana besar. Mendampingi Tawana adalah pekerjaan yang didambakan banyak orang. Tawana mengadakan konser melintasi benua dengan keuntungan yang luar biasa. Setiap penampilan bukan hanya bidang prestise, tetapi juga bonus tinggi yang tak bisa didapat dari penyanyi lain. Maka, kehilangan posisi ini jelas merupakan malapetaka yang ingin mereka hindari. Tidak ada seorang pun yang rela kehilangan pekerjaan ini begitu saja. Teguran keras dari Tawana menjadi cambuk bagi mereka. Sebuah batas yang tak boleh dilewati lagi. Ini akan memaksa mereka bekerja keras di masa depan. Kini, Tawana tak ingin membuang waktu. Ia melangkah keluar dari lorong sempit di belakang panggung. Begitu tiba di sisi kanan, matanya menyisir sekeliling, mencari sosok yang tak henti-hentinya membayangi pikiran. Charlie Wade. Dan di sanalah dia. Charlie berdiri tak jauh dari sana. Matanya bersandar di panggung, menikmati penampilan Queen. Tawana datang. Segera menghampiri. Dia berseri. "Tuan Wade," ucapnya dengan hormat. "Saya benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda." Charlie menanggapinya dengan senyum lembut. "Tak perlu formal begitu. Saya bagian dari tim konser Anda di Tiongkok. Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan keselamatan Anda." Tawana mengangguk. Matanya berkilat oleh rasa haru. Saat kejadian itu terjadi di atas panggung, ia hampir kehilangan kendali. Ketakutan menyergap sekujur tubuhnya. Bayangan kegagalan begitu nyata di hadapan mata. Namun, pada saat kritis itulah, Charlie muncul bak dewa penolong, memotong tali pengaman yang nyaris mencelakakannya. Entah bagaimana caranya, ia menyelamatkan Tawana dengan cekatan dan nyaris tanpa suara. Hatinya yang tadi digenggam panik perlahan mencair dalam rasa takjub yang mendalam. Charlie bukan hanya tenang dan tegas, tapi juga seolah memiliki kekuatan magis yang bisa menjanjikan keadaan paling genting sekalipun. Sosoknya membuat Tawana merasa aman, seolah tak ada yang perlu ditakutkan selama pria itu ada di lingkungannya. Dalam hatinya, gelombang rasa ingin mengungkapkan cinta yang membuncah hebat. Ingin rasanya ia berlari, menubruk pria itu, menangis di pelukannya, dan mencium ciuman penuh kerinduan yang terpendam. Tapi dia tahu, keinginan itu tak boleh dituruti. Charlie tidak pernah memberi isyarat bahwa ia menyimpan perasaan lebih. Di belakang panggung ini, meski penonton tak bisa melihat, puluhan staf menyaksikan. Jika Anda melakukan sesuatu yang terlalu berani, desas-desus pasti akan tersebar luas. Dengan getir, Tawana menahan gejolak itu. Namun sebuah gagasan tiba-tiba menarik di benakku. Bagaimana jika nanti, saat tampil bersama Charlie, ia menggunakan hiburan sebagai alasan untuk menyatakan cinta. Di hadapan ribuan pasang mata, bahkan seluruh dunia, mungkinkah ia bisa mengungkapkan perasaannya yang terpendam? Sementara itu, Charlie masih menatap Queen di atas panggung. Gadis itu menyanyikan lagu dengan sepenuh jiwa. Penampilannya luar biasa. Meski berbagi panggung dengan penyanyi sekaliber Tawana, Queen tetap bersinar tanpa bayangan rendah diri maupun kesombongan. Ia tampil elegan, penuh pesona. Melihat hal itu, Charlie mulai memandang Queen bukan lagi sebagai adik yang manis, melainkan seorang perempuan dengan kemampuan luar biasa, sosok yang kuat, percaya diri, dan layak dikagumi. Tawana yang berdiri di sana diam-diam memandang. Dia bisa melihat betapa Charlie memuja Queen. Ia tahu pria itu menyayangi istrinya. Tapi sorot mata yang ia berikan pada Queen berbeda. Penuh penghargaan dan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Charlie sepertinya hanya menganggap dirinya sebagai teman biasa. Kadang-kadang ia bahkan tidak merasa seperti seorang teman biasa, tetapi lebih seperti mitra yang saling menguntungkan dalam bidang bisnis. Sementara itu, Queen berhasil memikat hati penggemar asing yang sebelumnya bahkan belum pernah mendengarnya. Meski begitu, mereka tidak memahami lirik-lirik lagunya, irama, suara, dan karisma panggung Queen cukup untuk membuat mereka memperkenalkannya tanpa henti. Beberapa lagu telah berlalu, hingga salah satu staf datang mendekat. "Nona Sweet, Tuan Wade, kalian harus segera ke ruang ganti untuk mengganti kostum." Tawana mengangguk dan menoleh pada Charlie. "Ayo, Tuan Wade, kita ke belakang." Charlie menanggapinya dengan singkat. "Baiklah." Mereka berjalan menuju belakang panggung. Di sana, Charlie mulai bersiap mengenakan kostum panggungnya. Sementara itu,
Queen menyelesaikan lagu terakhir sebelum jeda. Dan layar besar mulai menampilkan cuplikan di balik layar dirinya bersama Tawana. Tak lama kemudian, Queen masuk ke ruang ganti, bergabung dengan Tawana yang sudah setengah selesai. Melihat Queen, Tawana tersenyum tulus. Tadi kamu tampil luar biasa. Tuan Wade dan aku menyaksikannya dari samping. Penonton benar-benar menikmati lagu-lagumu. Aku menonton media sosial. Semuanya memujimu. Queen tenang tersenyum. Selama aku tidak mengecewakanmu. Penata rias segera mengganti riasan Queen. Beberapa menit kemudian, rambutnya sudah tertata rapi. Queen memandang Tawana dengan kekaguman. Kamu sangat cantik malam ini. Perpaduan gaya timur dan barat itu benar-benar menawan. Saat kamu naik panggung nanti, pasti semua penonton akan terpukau. Tawana membalas pujian itu dengan senyuman. Meski menyiratkan sedikit kekhawatiran. Selama penggemar Tiongkok menyukainya, saya sudah lega. Yang paling kutakutkan, mereka menganggapku menodai budaya tradisional. Tidak mungkin, sahut Queen meyakinkan. Aku yakin penampilanmu akan menjadi trending topik di media sosial. Tawana mengangguk pelan, namun di dalam hatinya, ia tak ingin hanya viral karena riasan. Ia ingin namanya menjadi buah bibir karena tindakannya. Aku tidak ingin hanya masuk daftar pencarian populer karena riasanku. Ucapnya dalam hati. Aku ingin dikenal karena tindakanku. Ketika layar besar di tengah dan di kedua sisi panggung masih menampilkan cuplikan latihan Queen dan Tawana, Charlie sudah turun ke bagian bawah lift panggung bersama Queen. Malam ini, ia tak lagi berdiri di balik layar. Ia akan naik ke atas panggung bersama Queen. Charlie tampil dalam balutan zirah lengkap. Topeng menutupi kepalanya. Dan pedang tergenggam erat di tangannya. Sementara itu, Queen berdiri di sisinya, mengenakan rok panjang bergaya pradinasti Qin. Ia menggenggam tangan Charlie. Jari jemari mereka saling mengait, seolah menyatukan denyut yang tak terlihat. Alunan musik tradisional Tiongkok mengalun lembut dari pengerasan suara, menghadirkan suasana sakral yang menggema hingga sudut panggung. Seorang staf memberi aba-aba cepat. Silakan bersiap. Hitungan mundur menuju naik panggung dimulai. 3, 2, 1. Begitu selesai panggung perlahan terangkat, mengantarkan mereka ke atas panggung. Tempat cahaya lampu sorot menanti. Tampilan panggung telah berubah total. Kini, latarnya menggambarkan hamparan surga di kaki gunung Zhongnanshan. Angin virtual bertiup lembut melintasi lembah, menerbangkan bunga-bunga pembohong dan kupu-kupu warna-warni yang berkilauan di bawah cahaya panggung. Queen, sosok selebritas yang selama ini dikenal bersih dari gosip dan jauh dari skandal cinta, tiba-tiba muncul bergandengan tangan dengan seorang pria bertopeng dan berzirah membuat geger para penggemarnya di seluruh Tiongkok. Sosok ini tak pernah menunjukkan kedekatan dengan siapapun dari lawan jenis. Namun malam ini, ia berdiri anggun, mengenakan pakaian kuno, berjalan bersisian dengan seorang pria misterius yang wajahnya tak tampak. Charlie merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, meski sudah menyaksikan berbagai kejadian sepanjang hidupnya. Momen ini terasa berbeda. Di hadapannya, puluhan ribu pasang mata menatap penuh antisipasi. Sebagai pendatang baru di atas panggung sebesar ini, tentu saja gelisah tak bisa ia hindari. Banyak yang menduga Queen akan menyanyikan lagu duet bersama pria tersebut. Namun ketika mereka bergandengan tangan naik ke atas panggung, pria bertopeng itu malah menghunus pedang dan menampilkan seni bela diri yang memesona, memikat perhatian penonton dengan gerakannya yang anggun dan presisi. Barulah semua orang menyadarinya. Pria itu bukan penyanyi, melainkan penari latar. Tapi kenapa Queen bergandengan tangan dengannya? Apakah ini hanya bagian dari koreografi untuk menunjang suasana lagu? Rasanya berlebihan. Belum pernah ada yang melakukan hal seperti ini sebelumnya. Namun pertanyaan-pertanyaan itu segera terlupakan. Semua mata tertuju pada pria bertopeng yang lincah di atas panggung. Gerakannya tidak hanya indah, tapi juga syarat emosi. Ia menghidupkan karakter yang diperankannya. Musik pun berubah. Suasana menjadi suram. Tampil kisah tentang tiran kejam dan penderitaan rakyat. Charlie menyarangkan pedangnya, menatap Queen, seolah berpamitan. Dalam irama nyanyian, Queen memeluknya dari belakang penuh keengganan dan luka yang tak terucap. Tak lama kemudian, para penari yang berpartisipasi sebagai pasukan musuh menyerbu panggung. Charlie bertarung habis-habisan. Setiap gerakan terekam dengan detail di layar besar. Penonton menampilkan riuh, seolah sedang menyaksikan adegan laga dari film yang direkam dalam satu pengambilan tanpa jeda.
Charlie terus bersembunyi dan menghindar. Setiap ayunan membakar semangat penonton, membangkitkan adrenalin. Saat sang tiran tumbang dan Charlie kembali ke panggung utama, panggung pengangkat menampilkan sosok wanita lain. Seorang perempuan berambut pirang, mengenakan kostum tradisional Tiongkok. Semua orang terpana saat kamera memperjelas siapa dia. Tawana Sweet. Tak ada yang membayangkan. Tawana, si diva internasional dengan pesona pembohong dan glamor, tampil dalam busana kuno, menyanyikan lagu duet bersama Queen. Lebih mengejutkan lagi, Tawana melantunkan lirik dengan pengucapan Mandarin yang nyaris sempurna. Suaranya lembut, jernih, jauh dari image pembohong yang biasa ia tunjukkan. Kehadirannya memikat, menghapus batas antara budaya dan karakter panggung. Charlie yang telah kembali ke tengah panggung, langsung disambut oleh Tawana. Tanpa ragu, ia berlari kecil dan memeluk pria bertopeng itu dengan erat. Penonton menampilkan histeris. Tawana menggenggam tangan Charlie, menjalin jemari mereka dengan erat seperti yang sebelumnya dilakukan Queen. Saat mereka berjalan ke depan panggung, kamera menyorot wajahnya yang tampak tegang. Ia mengangkat sedikit roknya, menatap Charlie seperti seorang pengantin baru. Siapa sangka, sang diva yang biasa tampil menggoda kini justru terlihat malu-malu dan lembut. Ia menyanyikan bagiannya dalam lagu itu sambil tetap menggenggam tangan Charlie. Ketika lagu hampir selesai, Queen kembali ke tengah dan menyanyikan baris terakhir dalam harmoni bersama Tawana. Duet itu begitu syahdu, menciptakan klimaks yang menyentuh. Seharusnya, penampilan ditutup di sini. Queen akan mengucapkan salam perpisahan, lalu turun panggung. Namun kejutan kembali terjadi. Saat umpan terakhir melayang di udara, Tawana berdiri berjinjit, mengangkat wajahnya, dan mencium bibir Charlie yang masih dilindungi topeng. Meski topeng itu terbuat dari bahan keras, suhu tubuh membuatnya agak hangat. Ciuman itu tidak sepenuhnya menyentuh kulit, tapi tetap terasa nyata, penuh gairah, penuh keberanian. Charlie tak berpikir dan sempat memikirkannya. Penonton pun histeris. Gila. Selama ini, Tawana memang dikenal penuh pesona, tapi tak pernah ada aksi sedekat ini dengan latar penari apalagi di atas panggung. Dan meski mereka berdua mengenakan topeng, keintiman itu tetap terasa. Ciuman itu meski dibatasi selembar bahan tipis penuh arti. Queen yang berdiri di sisi panggung tampak terdiam, namun ia cepat menata diri. Ia sudah lama melihat betapa Tawana menyimpan rasa kepada Charlie, meski rasa itu dipendam dalam-dalam. Dan malam ini, ia tahu, Tawana takkan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Tepuk tangan membahana. Penonton mencium ciuman itu hanyalah bagian dari emosi panggung sebuah interpretasi kreatif dari lagu yang menggambarkan pertemuan dua kekasih setelah melewati berbagai penderitaan dan perpisahan. Namun tak lama kemudian, suasana mulai terasa janggal. Tawana tak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan pelukannya. Bahkan setelah lagu berakhir, ia masih mendekap Charlie erat. Matanya berkaca-kaca. Kamera menangkap ekspresi itu dan memproyeksikannya ke layar lebar. Air mata menetes diam-diam dari sudut matanya. Ia seolah takut-takut jika pria ini akan meninggalkannya lagi. Tangisnya pelan namun dalam. Ia memeluk pria itu seperti seseorang yang baru saja menemukan rumah setelah tersesat begitu lama. Penonton terdiam. Apalagi manajernya pun bersantai. Satu hal saja yang melintas di benak sang manajer. Bagaimana dirinya bisa menulis siaran pers yang masuk akal dari semua ini? Bagaimana dia meredakan kegilaan ini agar tidak menimbulkan skandal? Cinta yang tak bisa dimiliki itu terlalu jelas, terlalu jujur. Tawana, kalau kamu benar-benar ingin menciumnya, tunggu sampai dia membuka topengnya. Dong. Kenapa harus di depan puluhan ribu orang begini? Video ini pasti bakal viral di seluruh dunia dalam hitungan menit. Kamu mungkin merasa luar biasa. Tapi aku yang harus memikirkan bagaimana menyelamatkan citramu. Dan satu hal lagi, jangan lupa bahwa kamu masih punya pacar. Dia sedang bermain game utama di Amerika sekarang. Siapa? Tolong. Siapa yang bisa menyelamatkan aku? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.